Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zahra Atika, nomor absen 16 dengan NIM K7122209 dari kelas 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan model pembelajaran untuk menumbuhkan sikap disiplin pada anak. Berikut adalah pemaparan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi penerapan model pembelajaran untuk menumbuhkan sikap disiplin pada anak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Zahra Atika, nomor absen 16 dengan NIM K7122209 dari kelas 1D. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Pengertian disiplin, 3. Ciri-ciri, 4. Pendidikan karakter disiplin, dan yang terakhir, metode pembelajaran. Masuk ke materi pertama yaitu pendahuluan. Kedisiplinan merupakan salah satu nilai karakter yang perlu dikembangkan sedini mungkin, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan meluas ke dalam lingkungan masyarakat. Disiplin adalah salah satu sarana dalam upaya membentuk kepribadian yang tertib dalam melakukan sesuatu. Disiplin juga dalam bentuk waktu, dalam bentuk kegiatan, dan lain-lain. Pendidikan karakter disiplin merupakan hal penting untuk diperhatikan dalam rangka membina karakter seseorang. Berbekal nilai karakter disiplin akan mendorong tumbuhnya nilai-nilai karakter baik lainnya, seperti tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian disiplin. Menurut Purwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perhatiannya selalu menaati tata tertib di sekolah atau militer atau dalam suatu kepartean. Menurut Eko Siswoyo dan Rahman pada tahun 2000, disiplin adalah pernyataan sikap mental individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Narwanti pada tahun 2011, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku patuh dan tertib pada berbagai ketentuan dan peraturan. Selanjutnya, ciri-ciri siswa yang memiliki sikap disiplin. Kedisiplinan siswa dapat diketahui dari sikap maupun perilaku yang mencirikan adanya ketaatan pada suatu aturan atau ketentuan. Siswa yang memiliki karakter disiplin tahu bahwa perilakunya tidak benar dan mereka memiliki kemampuan untuk membiasakan diri menghindari perilaku yang salah tersebut. Selanjutnya, pendidikan karakter disiplin. Menurut Singgi De Gunarsa dan Nyonya Singgi De Gunarsa pada tahun 2009, ada beberapa cara untuk menanamkan disiplin baik kepada anak maupun kepada siswa, yaitu 1. Cara otoriter. Cara ini, orang tua atau guru menentukan aturan-aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak atau siswa. Jika mereka tidak mau mengikuti aturan tersebut, maka mereka akan dihukum. Contohnya adalah guru yang memberi peraturan keras di dalam kelas. Apabila siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah, maka harus berdiri di depan kelas selama jam pelajaran berlangsung. Kedua, ada cara bebas. Cara ini anak dibiarkan untuk mencari dan menemukan sendiri tata cara yang memberi batasan-batasan dari tingkah lakunya, sehingga dalam hal ini pengawasan terhadap anak menjadi longgar. Contohnya adalah guru yang tidak memberikan hukuman apapun kepada siswanya yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi, ia membiarkan siswanya yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah begitu saja tanpa memberinya pengarahan bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut merupakan hal yang tidak baik. Cara yang ketiga, ada cara demokratis. Cara ini memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan ini tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara kedua belah pihak. Metode ini lebih menekankan aspek edukatif dari disiplin daripada aspek hukumannya.
Contohnya adalah guru yang memberikan pendekatan personal kepada siswanya yang melanggar tata tertib sekolah. Misalnya tidak menggunakan seragam sekolah dengan memberikan pengarahan mengapa menggunakan seragam sekolah itu penting. Guru memberikan peringatan dan siswa tidak diberikan hukuman yang keras. Dan apabila siswa tersebut di lain waktu telah menggunakan seragam sekolah lengkap, guru akan memberikan penghargaan kepadanya berupa pujian dan penguatan agar siswa tersebut terus menggunakan seragam sesuai aturan. Selanjutnya, model-model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa. Yang pertama, model asertif. Model ini dicetuskan oleh Lee Cantor pada tahun 1976. Disiplin asertif adalah sebuah sistem di mana aturan untuk perilaku kelas didirikan oleh guru dan dikemukakan di muka kelas. Konsekuensi dari melanggar aturan juga dikemukakan. Jika seorang anak melanggar aturan seperti berbicara di kelas misalnya, namanya akan ditulis di papan. Biasanya konsekuensi dari melanggar peraturan dikirimkan ke kantor pimpinan atau memberitahu orang tua anak. Model pembelajaran yang kedua adalah model Glaser. Model Glaser berdasarkan pada menyiapkan pilihan-pilihan yang baik untuk anak-anak dan mengatasi masalah terjadi pada situasi yang lembut dan perilaku logis. Glaser percaya bahwa pilihan baik akan menghasilkan perilaku yang baik dan pilihan yang buruk akan menghasilkan perilaku yang buruk. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model Ginot. Model Ginot berdasarkan pada pengaturan iklim kelas yang kondusif untuk menciptakan disiplin yang baik melalui komunikasi yang efektif antara guru dan anak-anak. Ginot percaya bahwa disiplin adalah sebuah proses yang perlu dilakukan setiap waktu. Model pembelajaran yang keempat yaitu model Drey-Course. Model Drey-Course adalah model yang paling baik yang diketahui pada perhatiannya untuk konsekuensi logis. Drey-Course mendefinisikan disiplin sebagai mengajarkan anak-anak untuk menentukan batas mereka sendiri. Metode yang terbaik untuk disiplin adalah mendorong perilaku yang positif. Model pembelajaran yang kelima yaitu model problem-based learning. Esensi dari pembelajaran berbasis masalah menurut Ahrens pada tahun 2007 berupa pemunculan permasalahan yang autentik dan bermakna kepada peserta didik, yang dapat mendorong peserta didik untuk melakukan investigasi, penyelidikan, dan perkembangan intelektualnya. Manfaat dari model pembelajaran berbasis masalah menurut Ibrahim yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual, serta belajar berperan sebagai orang dewasa. Menurut Akinoglu pada tahun 2007, model pembelajaran berbasis masalah memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut. 1. Kesulitan guru untuk mengubah style. 2. Pada saat pembelajaran pertama, peserta didik akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam menyesuaikan diri. 3. Akan ada kelompok yang dengan cepat menyelesaikan tugas yang diberikan, tetapi ada juga yang tertinggal. 4. Mungkin akan terjadi kesulitan jika model pembelajaran berbasis masalah diterapkan di semua kelas, karena karakter peserta didik yang berbeda. 5. Model pembelajaran berbasis masalah memerlukan perlengkapan yang banyak dan cukup rumit. 6. Sulit membuat penilaian pembelajarannya. Model pembelajaran yang keenam yaitu model index card match. Menurut Hisham Zaini, metode index card match merupakan metode pembelajaran yang cukup menyenangkan yang digunakan guru dengan catatan siswa diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas siswa sudah memiliki bekal pengetahuan. Kelebihan metode index card match menurut Hisham Zaini pada tahun 2008 yaitu 1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa baik secara kognitif maupun fisik. 2. Karena terdapat unsur permainan, metode ini menyenangkan. 3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 4. Efektivitas sebagai sarana melatih keberanian siswa.
5. Efektivitas melatih kedisiplinan siswa dalam menghargai waktu untuk belajar. Dari presentasi materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa disiplin diartikan sebagai penataan perilaku perihidup sesuai dengan ajaran yang dianut. Penataan perilaku yang dimaksud yaitu kesetiaan dan kepatuhan seseorang terhadap penataan perilaku yang umumnya dibuat dalam bentuk tata tertib atau peraturan harian. Nilai karakter disiplin sangat penting dimiliki agar muncul nilai-nilai karakter yang baik lainnya. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan oleh guru untuk melatih kedisiplinan siswa, yaitu dengan cara otoriter, cara bebas, dan cara demokratis. Selain itu, banyak model-model pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk melatih kedisiplinan siswa, yaitu model asertif, model Glaser, model Kinot, model Drey Course, model problem-based learning, dan model index card match. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.